Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bambang Sulistya. Hari ini saya akan menjabarkan tentang pelajaran sejarah tentang mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan sampai reformasi. Sejak masa kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998, keadaan politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem ini diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Oke, mari saja mulai dari perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masa itu. Apa saja? Yaitu pertama, pembentukan struktur pemerintahan. Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara kita belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Yang keempat adalah pembentukan kementerian. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang keenam adalah membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, perubahan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya adalah adanya persetujuan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 23 Agustus sampai 22 November 1945, dan Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi ini, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda telah mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Meskipun membawa keuntungan untuk Indonesia, namun ini juga membawa dampak negatif. Negara Republik Indonesia yang semula berbentuk kesatuan harus berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Selanjutnya adalah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dalam perkembangannya, secara rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu undang-undang negara kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS sebagai pengganti konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dikeluarkan dan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, bagaimana perkembangan politik di masa demokrasi dan demokrasi terpimpin? Mari kita lanjutkan. Keadaan politik pada masa demokrasi liberal. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.
Sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur 1 tahun. Meskipun terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa demokrasi liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu untuk pertama kali. Selanjutnya adalah keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadi keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah dibubarkannya konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang 1945, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden, berakhirlah demokrasi liberal dan diganti dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula mulai saat itu sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Pemerintah demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralis karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya adalah prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR, karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden, padahal kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang. Jadi Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menghentikan Presiden. Selanjutnya adalah pengangkatan Presiden seumur hidup. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin membuat peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI. Dan pemberontakan ini berhasil digagalkan. Peristiwa G30 SPKI dan melambungnya harga-harga pokok dan memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna untuk memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semangat. Selanjutnya adalah perkembangan politik pada masa Orde Baru. Pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah yang disebut Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura adalah 1. Dibubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, bersihkan kabinet Wipora dan unsur-unsur G30 PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Orde Baru adalah sebutan dari
masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam rentang waktu tersebut, politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Di antaranya 1. Penataan stabilitas politik dengan membubarkan PKI. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Soeharto juga memperbarui kabinet Dwi-Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR-GR dari orang-orang yang dianggap terlibat G13 PKI. Selanjutnya adalah pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Setiap pemilu yang diselenggarakan selama pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya adalah peran ganda atau difungsi ABRI. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran-peran ganda pada ABRI, yaitu peran pertahanan dan keamanan dan peran dalam mengatur negara. Peran ganda ABRI dikenal dengan sebutan difungsi ABRI. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Perhatian mengenai korupsi dan nepotisme memusat di sekitar pemerintahan Orde Baru atau pada masa Soeharto yang berlangsung sejak 1990. Akhirnya nasib berakhir setelah krisis ekonomi tahun 1997. Pada bulan Mei 1998, demonstrasi mahasiswa meningkat di kota-kota besar dan harga-harga yang terus meningkat menyebabkan frustasi dan kemarahan massa. Dan keadaan itulah yang menjadi penyebab berakhirnya Orde Baru. Selanjutnya adalah perkembangan politik pada masa reformasi. Poinnya adalah yang pertama, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. 6 mahasiswa terbunuh selama demonstrasi di Universitas Trisakti, Jakarta pada 12 Mei 1998. Pada hari itu juga terjadi kerusuhan dan penjarahan, lebih dari 500 orang tewas. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan Surakarta tanggal 14 sampai 15 Mei 1998 merupakan kerusuhan terburuk di Indonesia sejak tahun 1965. Kerusuhan ini juga merusak harapan untuk segera memulihkan ekonomi. Akhirnya Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 dan B.J. Habibie ditunjuk sebagai Presiden dan baru Indonesia. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie mengumumkan kabinet reformasi. Sebagai langkah pertama, ia mengganti Letjen Prabowo dan Panglima Kostrad. Tetapi mahasiswa tidak senang dengan adanya presiden baru yang mereka lihat juga merupakan perpanjangan dari rezim Soeharto. Pada tanggal 12 November 1998, terjadi lagi demonstrasi di Jakarta yang mengakibatkan 60 orang luka-luka. Akhirnya MPR memutuskan pemilu akan digelar pada bulan Juni 1998. Akhirnya pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu digelar yang diikuti oleh 48 partai besar dan kecil. Dari 48 partai hanya 21 partai yang bisa mendapatkan kursi di MPR. Dan hanya 6 partai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan pada tahun 2004. Selanjutnya pasca pemerintahan Presiden B.J. Habibie,
Pemerintahan pada masa reformasi telah berupaya melaksanakan berbagai pembenahan di bidang politik, yaitu diantaranya satu, reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi. Yang kedua adalah pemberdayaan DPR MPR. Yang ketiga, reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. Yang keempat adalah pembaruan kehidupan politik. Dan kelima, penyelenggaraan pemilu. Yang keenam, birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak. Yang ketujuh adalah militer dan fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam 2 putaran karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Pada Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam 1 putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%. Selanjutnya Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam 1 putaran langsung dengan suara sebesar 63,15%. Selanjutnya ada Pilpres 2009 diselenggarakan pada 17 April 2009. Pemilihan umum pada tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan ekonomi dari awal sampai demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. Pada akhir pemerintahan kedudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Inflasi yang hebat menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa hari. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Pemerintah Republik tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki uang untuk pengganti. Kas pemerintah kosong, pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang. Sebaliknya, pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah. Dan pada masa saat itu ditetapkan 3 mata uang. Yang pertama adalah mata uang The Javanese Bank. Yang kedua adalah mata uang pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga adalah mata uang pemerintah pendudukan Jepang. Permasalahan yang terjadi pada masa pasca proklamasi. Yang pertama adalah peradilan yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1946. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia, mengakibatkan barang-barang dagang milik Indonesia tidak dapat diekspor. Dan Indonesia tak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda adalah melakukan blokade ini untuk melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dan dalam rangka untuk menghadapi blokade laut yang dilakukan Belanda adalah yang pertama adalah melaksanakan program pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses dan kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan. Yang kedua adalah melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi rakyat kelaparan dengan mengirimkan beras 500.000 ton. Dan sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar. Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB membuat defisit keuangan bertambah hingga mencapai 5,1 miliar rupiah. Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya adalah dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usaha dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Namun, pada kenyataannya bantuan kredit ini tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber defisit. Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah satu, Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang. Caranya memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ekonomi gerakan benteng memiliki tujuan diantaranya adalah satu, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasil selama 3 tahun lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan gerakan benteng tersebut disebabkan diantaranya yang pertama adalah para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam rangka sistem ekonomi liberal. Yang kedua, para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Yang ketiga adalah pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup yang mewah. Selanjutnya adalah nasionalisasi De Javans Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javans Bank menjadi Bank Indonesia. Tujuan nasionalisasi De Javans Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan. Selanjutnya adalah ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Alibaba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan para pengusaha non pribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha non pribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Selanjutnya ada devaluasi mata uang. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang 1.000 dan 500 rupiah menjadi 100 dan 50 rupiah. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil yang tidak dirugikan. Namun kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengeluarkan deklarasi ekonomi. Pada tanggal 26 Mei 1963, pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya cara adalah dengan sistem ekonomi terpimpin.
Namun, dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpemimpinnya daripada unsur ekonomi efektif dan efisien. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi lebih dilakukan, pendapatan pemerintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan meningkat. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadi ekonomi Indonesia berbangsa. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap sarana prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik selama 5 tahun atau yang disebut sebagai pelita pembangunan 5 tahun. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar terhadap dolar Amerika melemah dari 2.500 pada tahun 1997 menjadi 15.000 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadi krisis ekonomi. Yang selanjutnya adalah dimulai dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini, proses pemilihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain 1. Menjalankan kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus untuk mengurusi perekonomian. Yang ketiga adalah melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat adalah menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga di bawah 10.000 rupiah. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001 nilai tukar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan, namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua adalah pemberian bantuan langsung tunai. Yang ketiga adalah pengurangan utang luar negeri. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu adalah struktur APBN dirombak guna mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Pembangunan jalan tol dan tol laut yang memudahkan sarana transportasi baik darat maupun laut sangat memberikan dampak terhadap perekonomian di berbagai wilayah Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.